Hai, untuk pokok bahasan pada hari ini, kita membahas tentang strategi supply chain. Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan strategi supply chain. Ya, apa pengertiannya? Hakikatnya kalau kita bicara strategi, itu bicara kegiatan dan aksi. Itu poinnya di sana. Ya, kegiatan dan aksi. Nah, kita bisa definisikan ya, menurut Inyoman Pujawan dalam buku Supply Chain Management-nya, beliau mendefinisikan strategi rantai pasok itu adalah kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang rantai pasok yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada rantai pasok tersebut. Intinya kalau kita bicara strategi rantai pasok, berarti kita merencanakan serangkaian kegiatan-kegiatan untuk mengelola rantai pasok. Kemudian strategi rantai pasok itu juga wujudnya adalah serangkaian tindakan-tindakan yang sifatnya strategis. Tindakan di sini berarti decision, keputusan. Nah, jadi pertanyaan adalah apa saja kegiatan-kegiatan di sepanjang rantai pasok dan apa saja keputusan-keputusan yang harus diambil dalam mengelola rantai pasok. Nah, itulah yang akan kita bahas. Nah, saya kasih ilustrasi. Mungkin gambar ini kurang bersih ya, blur ya. Tapi saya akan jelaskan sedikit contoh dari rantai pasok kakao. Nah, produk akhirnya adalah produk olahan kakao. Nah, untuk bisa menghasilkan katakanlah produk coklat kemasan, di situ kita butuh kakaonya sendiri yang diolah menjadi powder. Coklat dalam kemasan itu juga terdiri dari komposisinya gula dan susu. Oleh karena itu, untuk bisa menghasilkan sebuah coklat dalam kemasan, maka kita perlu kakao powder, kita perlu gula, dan kita perlu susu. Nah, bagaimana masing-masing kakao powder ini juga menjadi sebuah supply chain system sampai di powdernya saja. Gula itu juga merupakan sebuah supply chain system, tapi sampai di gulanya saja. Susu itu juga merupakan sebuah supply chain system, tapi sampai di susunya saja. Ketika kakao, gula, dan susu itu menjadi satu produk, maka ketiga sistem rantai pasok ini harus menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah sistem rantai pasok coklat dalam kemasan. Nah, di antaranya ini akan muncul interface ya yang mengkonsolidasikan antara perjalanan mulai dari kakao dipanen sampai powder, mulai dari tebu dipanen sampai menjadi rafinasi ataupun gula, pasir, susu dari peternakan menjadi susu segar itu dikonsolidasikan ya, melalui aktivitas logistik ya, yang terdiri dari penyimpanan dan transportasi. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam pabrik coklat dalam kemasan. Maka apabila muncul pertanyaan, bagaimana strategi yang bisa kita lakukan ya, untuk bisa menjamin bahwa rantai pasok ini kompetitif. Nah, di sini yang perlu saudara perhatikan, meskipun industri kakao powder ini dia satu perusahaan sendiri,
gula satu perusahaan sendiri, susu dia satu perusahaan sendiri, katakanlah jasa logistik ini satu perusahaan sendiri, coklat dalam kemasan satu perusahaan sendiri. Dalam konsep sistem rantai pasok, mereka ini bukan sedang bertransaksi dalam konteks jual beli saja, bukan perdagangan, tapi mereka merupakan satu kesatuan. Berapa banyak yang di coklat dalam kemasan yang mau dibuat, dari situ kita bisa breakdown ya material requirement planningnya, kita tahu berapa banyak powder yang kita butuhkan, berapa banyak susu yang kita butuhkan, dan berapa banyak gula yang kita butuhkan. Maka setiap sistem rantai pasok kakao, gula, susu, itu juga sudah tahu berapa banyak mereka harus siapkan. Dan mereka berkewajiban mensuplainya. Jadi tidak menunggu si perusahaan coklat ini bertanya, apakah Anda punya sekian ton cocoa powder, saya mau beli. Dia tidak perlu lakukan itu lagi. Perusahaan coklat kemasan tidak perlu bertanya lagi, apakah Anda punya berapa banyak stok gula, saya mau beli. Dan demikian juga dengan susu. Tidak ada komunikasi itu lagi. Yang terjadi adalah komunikasi sistem. Ada permintaan sejumlah barang, ada permintaan sejumlah coklat dalam kemasan, maka secara komputasional ya dengan dukungan IT, ada programming, ya ada komunikasi data yang kemudian dikenal dengan istilah enterprise resource planning ya. Itu aliran informasi itu mengalir kepada perusahaan cocoa powder ini dan mereka berkewajiban untuk segera memasok. Nah, demikian juga dengan sugar maupun milk, susunya itu. Nah, itu terjadi komunikasi dengan sendirinya. Itu yang dimaksud sebagai supply chain system. Jadi sangat berbeda dengan kalau kita transaksinya itu berdagang. Berdagang ada komunikasi, tanya jawab, sampai dengan deal harga. Tapi kalau dalam sistem rantai pasok sudah tidak perlu deal lagi. Kenapa? Karena dealnya itu sudah ada sejak awal. Nah, maka kalau kita bicara strategi rantai pasok, pertanyaannya ya, menjadi pertanyaan. Apakah saya akan kelola sendiri nih? Ini kan produk akhirnya itu coklat dalam kemasan. Apakah saya harus buat perusahaan sendiri yang memproduksi kakao powder sehingga ada jaminan pasokan kakao powder? Apakah saya harus bangun perusahaan sendiri untuk gula? Apakah saya harus bangun perusahaan sendiri untuk mengolah susu? Nah, itu kan keputusan strategis. Itu yang nanti disebut istilahnya integrasi vertikal. Jadi menggabungkan dari hulu sampai hilir seluruh komoditas ya, dalam rangka menghasilkan finish produk akhir. Atau saudara memutuskan ini biarkan saja dimiliki oleh perusahaan lain, kita fokus saja pada coklat kemasan kita. Nanti kita deal dengan mereka, kita ajak menjadi sebuah sistem rantai pasok. Nah, itulah contoh keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Nah, kemudian nanti kita bicara juga bagaimana berkaitan dengan aliran barangnya itu sendiri. Berapa banyak, kapan dikirim, bagaimana cara mengirimnya, dan seterusnya. Nah, itu juga bicara kegiatan-kegiatan supply chain dan juga aksi-aksinya. Nah, itulah yang kita bahas hari ini dan bagaimana konsepnya. Nah, sebab produk itu berbeda-beda karakteristiknya. Bagaimana strategi rantai pasok untuk handphone? Pasti berbeda dengan strategi rantai pasok untuk minyak goreng. Strategi rantai pasok untuk baju-baju yang sifatnya tidak digunakan sehari-hari, ya, misalkan pakaian untuk pernikahan, itu akan berbeda penanganannya dengan strategi rantai pasok beras. Baju sekolah yang dipakai sehari-hari, sistem rantai pasok baju sekolah itu akan berbeda dengan sistem rantai pasok obat-obatan dan seterusnya. Nah, bagaimana konsep kita merumuskan strategi rantai pasok itu?
Gambaran tadi itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti gambaran berikut. Hakikatnya sistem rantai pasok itu mulai dari di sini pemasok berarti bahan baku ya, dibeli oleh pabrik untuk diolah menjadi finish product. Finish product itu dikirimkan ke distributor. Kemudian distributor itu mengirimkan barang ke retailer, ke toko-toko, ke gede-gede sebagai pengecer. Setelah itu dibeli dan dikonsumsi. Nah, demikian juga berapa banyak yang harus dibuat oleh pabrik itu bergantung kepada berapa banyak permintaan dari pasar. Jadi pelanggan memberikan umpan balik ya kepada pengecer. Si A belanja setiap hari sekian kilo, si B, si C, seterusnya. Permintaan di Padang sekian ton, permintaan di Jambi sekian ton, di Pekanbaru sekian ton, di Medan sekian ton, sehingga kita tahu berapa permintaan produk kita yang ada di pasar. Dan kita lakukan juga forecasting. Nah, hasil perkiraan kita itu kita informasikan ke distributor. Di Medan sekian permintaan. Di Pekanbaru sekian permintaan, di Jambi sekian permintaan. Kemudian ini nanti dari para pengecer-pengecer kita di setiap kota tadi, misalkan retail kita itu basisnya kota. Kemudian nanti ada satu wilayah Sumatera bagian tengah itu menjadi distribution center, maka nanti distributor itu merekap informasi tadi. Nah, mereka bisa saja mengadjust, menyesuaikan. Ini kayaknya terlalu sedikit permintaannya. Karena kemungkinan akan ada lebaran sehingga permintaan akan naik gitu. Mereka akan lakukan adjust. Demikian juga, oh ini lagi banyak PHK sehingga daya beli masyarakat menurun. Ini kayaknya terlalu optimis kalau perakiraan permintaan sedemikian besar. Maka si distributor mengadjust, menyesuaikan. Hasil informasi olahan mereka itu diinformasikan pula ke pabrik. Nah, ini di Sumatera bagian tengah sekian permintaan. Nanti orang pabrik juga mendapat informasi, katakan dari Jawa, dari Jakarta, dari Sulawesi, ya, permintaan-permintaan itu datang. Sehingga menjadi total permintaan, yang kemudian akan diolah oleh pabrik. Nah, atas dasar total permintaan, keluarlah rencana produksi. Dari rencana produksi itu, pihak pabrik itu tahu berapa bahan baku yang harus disediakan, maka dia akan menginformasikan ke pemasok. Nah, demikian proses sederhananya. Nah, inilah yang kita rumuskan bagaimana strateginya. Ya, strategi. Jadi di situ termasuk apakah kita akan, kalau kita bicara distributor distribution center, berarti kita bicara gudang. Kegiatannya apa? Penyimpanan barang, menerima dari pabrik dan mengirimkan ke pengecer. Maka aksinya atau keputusan, contoh keputusannya apa? Apakah gudang ini nanti kita sewa atau kita bangun sendiri? Nah, lokasinya di mana? Di Sumatera bagian tengah ini mau di mana diletakkan? Mau di Padang, mau di Jambi, atau di Pekanbaru? Nah, itu contoh aksi. Contoh decision making yang sifatnya strategis, ya kan? Nah, demikian juga ketika saya ingin kirimkan barang dari distributor menuju ke pengecer, kendaraannya ini kita milik sendiri atau kita sewa dengan pihak ketiga yang dikenal dengan istilahnya third party logistik ya, jasa logistik pihak ketiga. Ini kita mau sewa truk, sewa alat angkut atau kita miliki sendiri. Nah, itu ada plus minusnya kan. Ya. Itu contoh aksi atau keputusan dalam strategi rantai pasok. Demikian juga di pengecer. Ya. Di mana lokasinya? Nah, apakah pengecer ini basisnya itu ibu kota dari setiap provinsi? Kalau iya, nanti pengecer ini kita bentuk sebagai tawaran buka usaha atau kita mau buka resmi, retail resmi perusahaan kita. Gitu. Atau ini kita serahkan ke masyarakat bisnis saja. Jadi kita nggak perlu buat toko resmi. Nah, itu juga keputusan strategis. Nah, itulah yang dimaksud kegiatan dan aksi rantai pasok. Nah, kemudian
Jika kita bicara dari pemasok sampai ke pelanggan, itu bicara aliran barang. Dari pelanggan sampai ke pemasok, itu kita bicara aliran informasi dan aliran uang. Maka isu yang akan kita kelola dalam strategi rantai pasok itu yang pertama adalah manajemen pesanan. Bagaimana cara kita mengelola pesanan. Kemudian manajemen permintaan, demand management. Kalau ini order management. Dan nanti di sisi hulu kita bicara bagaimana pengadaan bahan maupun komponen. Sehingga kita bisa pastikan permintaan itu bisa kita kelola dengan baik. Nah, keputusan pentingnya itu adalah perakiraan permintaan. Nah, pertanyaannya begini. Siapa yang punya wewenang untuk memperkirakan permintaan? Apakah pengecer? Jadi kalau pengecer kita itu ada di Padang, di Jambi, Pekanbaru, apakah mereka masing-masing melakukan perkiraan? Atau distributor yang melakukan perkiraan? Tapi distributor ini ada Sumatera bagian tengah, Sumatera bagian utara, Sumatera Utara dan Aceh, kemudian ada Lampung, Bengkulu, Palembang, kemudian ada Jabotabek, kemudian ada Jawa, Jawa 1, kadang Jawa 2, ada Sulawesi 1, Sulawesi Tengah, Sulawesi 2, misalnya begitu. Ini kan zona-zonanya sendiri-sendiri. Apakah mereka harus melakukan forecasting sendiri-sendiri? Atau langsung aja perusahaan induk, perusahaan besar, katakanlah perusahaan itu berada di Tangerang, perusahaan besarnya. Apakah mereka saja yang memforecasting berapa permintaan produk kita secara nasional? Nah, mana yang lebih akurat? Apakah masing-masing kota di mana pasar-pasar kita itu kita suruh mereka memforecasting, atau kita naikkan regional lah, masing-masing distribution center yang memforecasting. Tapi akibatnya kan itu zona-zona kan, atau memang langsung perusahaan. Nah, ini juga isu tentang perakiraan permintaan. Nah, kalau kita telaah secara teoritikal, jika kita meramalkan berbasis kota-kota, maka yang harus kita ingat di dalam konsep peramalan itu selalu ada error. Jadi katakanlah ada 27 kota yang jadi pasar kita. Ada 27 ramalan. Permintaan di Padang sendiri, permintaan Pekanbaru punya forecast sendiri, Jambi punya forecast sendiri, Bengkulu punya forecast sendiri, Jakarta punya forecast sendiri, Surabaya punya forecast sendiri, Manado, Ujung Pandang masing-masing punya. Nah, masing-masing itu ada errornya. Itu kalau digabungkan, dikumulatif, berarti kan kita mengakumulasi error, mengakumulasi kesalahan, mengakumulasi bias, kan begitu. Lalu bagaimana jika itu dilakukan distributor? Sama juga, distributor itu katakan ada 7 zona misalnya. Nah, masing-masing zona melakukan forecasting, kan di dalam forecastingnya juga ada error. Nah, itu nanti diakumulasi oleh pabrik. Nah, inilah nantinya yang akan memicu yang kita kenal dengan istilah efek bullwhip, ya, bullwhip effect. Nah, kita harus hati-hati di situ. Nah, disitulah menjadi penting bagaimana mengelola aliran informasi. Maka isu di dalam manajemen supply chain adalah bagaimana cara kita memanage aliran barang, bagaimana memanage aliran informasi, dan bagaimana memanage aliran uang. Ya. Itu yang kita kelola, alirannya yang kita kelola ya. Ada 3 tipe aliran, cuman 3 itu saja yang terjadi di dalam ruang bisnis, tidak ada selain daripada ketiga objek itu. Tapi harus diingat, yang namanya manajemen rantai pasok itu fokusnya, concernnya pada how to manage the flow. Aliran itu Anda manage, ya, alirannya itu. Ya. Tinggal nanti apa objeknya gitu. Nah, berikutnya di dalam, kalau seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya, bagaimana model umum dari sebuah sistem rantai pasok, mulai dari pemasok sampai ke retail, pada dasarnya apa saja sih kegiatan dan aksi ya yang terjadi di dalam atau di sepanjang supply chain, baik level strategis, taktis, taktikal ya, dan operasional. Hakikatnya di dalam supply chain itu kita bicara keputusan-keputusan
dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk. Ya, pengembangan produk. Misalnya saja tuh HP. HP itu kan variasinya banyak sekali. Kemudian kalau kita bicara produk-produk fungsional ya, misalkan minyak goreng. Variasinya bisa juga kita buat banyak. Apa contoh variasinya itu? Ada minyak goreng curah, ada minyak goreng dalam botol, ada minyak goreng dalam kemasan plastik. Itu kan variasi. Itu bagian dari pengembangan produk. Ya, dan pengembangan produk itu dasarnya juga dari pasar. Gitu ya. Misalnya kita juga obat-obatan, karena obat-obatan herbal. Ada yang dia saset, ada yang dia kapsul, ada yang dia bentuk sirup. Itu juga produk, padahal sama gitu ya, sama seperti minyak goreng. Misalnya beras, misalnya gula, itu kan produknya sama-sama gula, tapi nanti berbeda-beda kemasannya. Nah itu kita sudah pandang itu sebagai sebuah proses pengembangan produk gitu. Ya misalkan juga kita bicara produk-produk pertanian lainnya ya, misalnya coklat tadi. Ada berbagai macam ukuran-ukurannya. Itu juga bagian dari pengembangan produk, kategori pengembangan produk. Gitu ya. Nah itu merupakan bagian dari sebuah model strategi rantai pasok yang berkaitan dengan pengembangan produk. Nah bedanya kalau saudara konsen pengembangan produk itu tidak dalam kerangka supply chain, saudara hanya konsen kepada produknya saja. Misalnya candy, permen. Saudara ingin develop ngembangin permen dari ada unsur gambirnya ya. Gambirnya, sehingga awalnya permen itu dihindarkan untuk anak-anak atau orang dewasa menghindari gitu, karena manis, tidak sehat. Ini Anda develop satu produk permen yang justru dia bisa menjadi vitamin gitu ya, menjadi menyehatkan gitu. Nah, kalau kita bicaranya hanya develop produk stand alone, ya, tidak menggunakan kerangka berpikir supply chain, ya sebenarnya konsen bagaimana menghasilkan sebuah produk yang bermutu tinggi. Apakah produk ini nanti sustainable? Apakah produk ini nanti mampu bersaing di pasar? Apakah produk ini nanti dibuat bisa dengan biaya yang cukup wajar? Itu menjadi tidak terperhatikan. Saudara tidak memikirkan bagaimana kepastian pasokan bahan bakunya, katekinnya bagaimana jaminan pasokannya, kemasan dari candy itu bagaimana jaminan pasokannya. Kita tidak pernah pikirkan, karena concern kita adalah bagaimana nih menghasilkan permen yang sehat. Tapi begitu kita bicara bagaimana kita nanti mengembangi produk sehingga produk ini mampu bersaing ya, maka saat itu saudara harus munculkan konsep supply chain-nya, mulai dari pemasok sampai dengan pengecer. Nah itu akan berbeda nanti strategi supply chain-nya. Jadi mengembangkan produk menjadi lebih komprehensif begitu. Yang kedua itu berkaitan dengan kegiatan dan aksi pengadaan, pembelian, dan supply. Ya, pengadaan barang, bagaimana pengadaan ini berarti kita bicaranya memilih supplier, kemudian barang apa saja yang harus disiapkan oleh supplier. Kalau pembelian ini bicaranya transaksinya, apa yang kita beli, berapa banyak, kapan, kepada siapa, dan bagaimana cara mendelivernya. Mereka yang tanggung jawab, kita hanya nunggu di gudang kita, atau ya kita yang jemput ke gudang mereka. Gitu. Kemudian pasokan, ini bicara bagaimana kita bisa menjamin pengiriman produk-produk kita kepada distributor, kepada retailer, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Nah ini bicaranya dalam kapasitas pabrik. Kalau persediaan saja itu bicaranya dalam kapasitas distributor maupun retail. Tentu ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Misalnya saja distributor center
itu akan bicara berapa banyak yang baiknya kita pesan ke pabrik supaya ketika ada permintaan dan permintaannya berfluktuasi, kita masih bisa sediakan, kita masih punya stok. Tetapi jangan sampai total biaya persediaan kita itu melonjak ya, kalau kita salah merencanakan tingkat persediaan. Nah, sementara tingkat persediaan itu dipengaruhi dengan ukuran pemesanan. Nah, itu contoh aksi ya. Bagaimana kita merencanakan dan mengendalikan persediaan dalam konsep rantai pasok. Kemudian pendistribusian, ini distribusi. Nah, ini bicaranya dalam konteks jaringan distribusi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada konsep baru namanya return. Return ini berkaitan dengan kalau sehari-hari kita sebut namanya garansi. Ya. Ini digaransi selama 6 bulan. Ternyata belum sampai 6 bulan produk itu sudah rusak. Maka si konsumen itu punya hak ya untuk mengembalikan produk yang rusak dan mendapatkan ganti yang baru dengan spek yang sama persis. Nah, itu konsep green supply chain atau konsep lebih luasnya namanya sustainable supply chain. Nah, demikian juga misalnya kita bicara supply chain beras untuk orang-orang miskin. Maka dalam konsep manajemen supply chain modern, begitu ada orang miskin menerima beras yang kotor, tidak layak konsumsi, dia bisa return. Dia kembaliin untuk mendapat gantinya. Gitu. Nah, itu pengelolaan yang berbasis supply chain ya. Sehingga customer itu benar-benar bisa kita manjakan. Tetapi kita sebagai pebisnis tidak mengalami kerugian, justru kita memuaskan ya to satisfy our customer itu in order to get as much as possible profit, sebanyak-banyaknya profit yang bisa dapatkan. Jadi konsep supply chain ini konsep yang mencari keuntungan melalui kepuasan customer. Gitu. Nah, bagaimana cara mereka bekerja supply chain ini? Kolaborasi, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana produk dalam kemasan tadi harus berkolaborasi dengan supply chain kakao powder, milk supply chain, dan sugar supply chain. Nah, bagaimana mereka bisa berkegiatan saling bekerja sama dengan baik, gitu. Nah, saya jelaskan satu persatu pengembangan produk ya. Pengembangan produk ya, dalam manajemen rantai pasok atau lebih spesifik dalam strategi rantai pasok itu kita bicara bagaimana merancang ya, sebuah produk yang mencerminkan aspirasi dan keinginan pelanggan. Nah, ini misalnya kita menggunakan teknik QFD. Ya, kita mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari customer, voice of customer. Dari sana nanti kita terjemahkan spesifikasinya. Ya. Misalnya kita tadi bicara saudara ingin memperkenalkan satu produk. Kalau coklat itu dipahami kurang sehat gitu. Kenapa? Karena unsur kakaonya sendiri itu lebih sedikit dibandingkan unsur susu dan gulanya misalnya. Nah, saudara datang ya dengan konsep baru. Makan coklat itu justru sehat. Dan saudara merubah image. Coklat itu yang bagus itu adalah coklat yang pahit. Nah, itulah saudara desain sedemikian rupa. Tapi desain itu muncul dari upaya saudara melakukan survei pasar. Jadi ada aspirasi dan sudah ada keinginan pelanggan. Nah, di dalam konsep product development itu ada namanya selling point ya. Dalam dunia atau keilmuan psikologi, seorang customer itu sudah mengasosiasikan sebuah produk itu di alam pikirannya. Maka untuk bisa mengubah preferensi, mengubah kecenderungan customer, saudara harus masuk ke dalam selling point. Nah, itu ada contoh selling point itu misalnya customer itu punya mindset harga barang harus murah. Maka muncullah teknik-teknik
penetapan harga. Ini salah satu saya kasih contoh selling point. Dia tulis harganya 299.000. Maka angka 299.000 itu akan diterima ya, secara alam pikiran setara dengan 200. Itu berbeda kalau saudara tulis 300.000. Dia akan katakan ini barang 300.000. Tapi kalau saudara tawarkan dengan harga 299.000, pelanggan akan menyebut harga barang ini sekitar 200-an. Padahal hanya selisih Rp1.000. Nah, itu contoh selling point. Nah, demikian juga ketika saudara ingin menawarkan konsep baru, produk coklat yang sehat, coklat bergizi dan menyehatkan, gitu. Mengubah mindset coklat yang bagus itu manis, saudara ingin ubah coklat yang bagus itu justru pahit, maka saudara harus bisa memformulasikan selling point itu. Nah, ini keilmuan-keilmuan psikologi menjadi sangat dibutuhkan di dalam marketing formulation strategi itu. Kemudian yang namanya pengembangan produk itu jaminan ketersediaan sifat-sifat bahan baku. Nah, dalam konteks agroindustri udah sangat khas, musiman, kualitasnya bervariasi. Kalau kita bicara kakao, satu pohon saja bisa beda-beda itu. Ukuran buahnya, banyak buahnya, kualitasnya. Nah, dipengaruhi musim, tidak bisa setiap hari dipanen. Maka saudara di situ sudah mulai harus memanage ya, bagaimana agar kontinuitas ketersediaan bahan baku itu bisa didapatkan dari kebun kakao tadi. Ya, mulai saudara atur petak-petaknya gitu. Kalau kebun 1 itu diharapkan panennya kapan, kebun 2, kebun 3, di situ kita bicara bagaimana budidaya dan seterusnya ya, sehingga kita bisa schedule panen dari tanaman-tanaman kakao kita. Tetapi ini juga di atas kertas, sebab yang namanya tanaman itu bergantung kepada alam. Ya. Jadi kita juga masih tidak mampu 100% mengendalikannya. Yang bisa kita upayakan adalah merencanakannya. Jadi bulky, seasonable, perishable, varian dalam kualitas itu menjadi sifat-sifat dari bahan baku agroindustri. Sehingga kita harus bisa rencanakan dengan baik ya, supaya ada jaminan ketersediaan. Kemudian dapat diproduksi secara ekonomis. Ya. Jangan sampai tidak ekonomis. Makanya di dalam perkebunan itu ada minimal berapa hektar ya, yang harus tersedia supaya ekonomis. Ya. Kemudian produk mudah dalam pengiriman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul ya. Bagaimana caranya produk itu mudah dalam pengiriman. Kenapa? Karena lead time ya, waktu yang dibutuhkan mulai ya customer memesan sampai customer menerima barang. Hakikatnya customer itu butuh kepastian. Nah, di era-era marketplace sekarang, kenapa disiapkan fasilitas men-tracking ya posisi barang? Karena selling point-nya adalah produsen itu mau bilang barang Anda sudah saya kirim ya, gitu. Mohon bersabar. Nah, bayangkan zaman dahulu kita tidak pernah tahu pesanan kita itu sudah dikirim atau belum, posisinya ada di mana, terus kira-kira sampai atau kita terima kapan. Itu kan tidak pernah terjadi dulu gitu ya. Nah, dengan era sekarang apalagi internet sudah demikian sangat maju, maka aplikasi-aplikasi untuk men-track, menelusuri posisi barang itu sudah banyak berkembang ya kan. Sehingga konsumen itu juga puas bahwasannya barang dia memang sudah dalam proses pengiriman. Berikutnya kita bicara pengadaan, pembelian, dan pasokan. Ya. Kegiatan dan aksi apa dalam sistem rantai pasok yang berkaitan dengan pengadaan, pembelian, dan pasokan. Bicaranya pemilihan supplier, bagaimana kita bisa kolaboratif dengan supplier, bagaimana kita bisa mengukur, bisa menilai, bisa mengevaluasi supplier. Gitu. Nah, saya tekankan kembali, sistem rantai pasok itu bukan perdagangan. Ya. Anda tidak bertanya kepada supplier.
punya stok berapa nih untuk tahun ini gitu, harganya berapa, saya mau beli ini gitu. Tapi ngirimnya misalkan per 3 bulan. Tidak itu yang terjadi, dia sudah otomatis saja, otomatis. Nah, karena yang menjadi leader dari supply chain ini adalah pabrik coklat dalam kemasan, maka kita akan evaluasi itu kakao powder, posisi dia sebagai supplier kita. Apakah dia selalu tepat waktu, apakah dia bisa menjamin barang yang dikirim itu kualitasnya sesuai dengan yang kita harapkan, itu harus kita evaluasi, gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus bangun itu atmosfer kolaboratif dengan perusahaan kakao powdernya, dengan gula, dengan susu tadi harus kita bangun lah kolaboratif. Nah, ini banyak kajian-kajian terkait ya bagaimana cara membangun kolaborasi yang baik sehingga sistem rantai pasok kita itu langgeng. Ya, sehingga perusahaan kakao powdernya itu nyaman dia berada dalam sistem rantai pasok kita. Karena dia mendapatkan keuntungan yang menarik gitu ya. Informasi ya enaklah kerjasamanya. Ya, apa sih yang menjadi indikator atau variabel-variabel sehingga kolaborasi sebuah perusahaan di dalam sistem rantai pasok itu begitu harmonis? Apa sih sebenarnya variabel-variabelnya? Nah, ini kan kajian-kajian yang menarik ya. Yang menarik. Tentunya kalau bicara bisnis yang pertama sekali itu seseorang akan mau berkolaborasi apabila sangat menguntungkan gitu. Sangat menguntungkan. Nah, di situ ada bicara model-model kolaborasi itu bicara revenue sharing. Bagaimana kita men-share revenue, pendapatan. Karena ini kan rantai pasoknya si kakao powder jual ke pabrik coklat dalam kemasan. Ya kan? Nah, yang menjual itu pabrik coklat dalam kemasan. Yang tahu ya, berapa besar keuntungan itu coklat dalam kemasan. Kakao powder dia enggak tahu. Nah, bayangkan kalau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan kakao powder itu naik, maka naik pula lah harga kakao powder dari supplier pabrik kakao powder tadi. Kalau terjadi penurunan pendapatan dari hilir dari coklat dalam kemasan, turun pula harga dari kakao powder. Jadi fair, gitu. Jadi fair deh. Dan demikian juga di situ kita bicaranya sharing resiko. Nah, itu yang dimaksud kolaboratif ya di dalam sistem rantai pasok. Ada bicaranya how to manage revenue, how to share the revenue dan how to share your risk, risiko Anda. Jadi setiap pelaku di sepanjang rantai pasok itu ketika bisnis kita mengalami kerugian, mereka juga harus ikut menanggung kerugian itu. Jangan susahnya ada di coklat dalam kemasan, begitu untung, yang hulu itu minta. Nah, itu yang nggak fair. Nah, itu yang bicara bagaimana kita memanage-nya. Kemudian perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Ini intinya adalah penentuan berapa banyak produk yang dibuat ya, pada jadwal tertentu. Kemudian menentukan tingkat persediaan optimal. Kemudian menyusun jadwal produksi. Kemudian melakukan forecasting. Nah, ini kegiatan-kegiatan maupun aksi-aksi yang berkaitan dalam strategi rantai pasok dalam lingkup perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Selanjutnya kita bicara distribusi. Distribusi itu bicara biaya pengiriman, fleksibilitas pengiriman, kecepatan respon. Ya, ini sudah kita bahas dalam jaringan distribusi. Selanjutnya kita bicaranya return. Return ini, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, berapa lama produk boleh dikembalikan sejak dibeli. Nah, ini era sejak dulu, ya, garansi, ya, strategi-strategi garansi itu sangat diminati ya oleh customer, gitu ya, customer. Maka saudara harus mulai mempertimbangkan itu. Nah, bayangkan retail menjual produk, kita pakai sistem garansi, retail pakai sistem garansi. Tahunya ada produk yang rusak, bagaimana retail
harus bisa menggantinya kalau tidak didukung oleh distributor. Demikian juga distributor harus didukung oleh pabrikan, oleh manufacturernya. Nah, ini menjadi tangguh ya apabila sebuah sistem rantai pasok itu punya kolaborasi yang sangat bagus ya untuk bisa mendukung efektivitas dari strategi garansi. Makanya di sini memang perlu diformulasikan supaya kita tidak mengalami kerugian, kita bisa menjamin interval ya, jarak waktu berapa lama ya sejak produk itu dibeli oleh pelanggan. Kita masih bisa garansi itu. Nah, itu bicara return. Kemudian kepada siapa pembeli dapat melakukan klaim jika produknya cacat. Nah, saudara kan kalau beli barang, kemudian katanya ini ada garansi, dikasih kartu garansi, tapi kita disuruh menghubungi langsung pabriknya. Itu tidak salah ya, tidak salah. Ya, masing-masing ada plus minusnya itu. Tapi bisa juga kita langsung mengembalikan barang di toko di mana kita beli, meskipun toko itu toko umum ya, bukan toko resminya si pabrikan. Nah, tapi hubungan kolaboratif yang sangat baik lah antara toko dengan distributor, distributor dengan pabrik, gitu, sehingga konsumen itu jadi nyaman. Ya. Di mana dia beli dia bisa langsung klaim di sana. Atau dia beli di kota lain, dia beli di Jakarta sampai di Padang, dia bisa klaim di toko yang menjual produk yang sama, meskipun itu bukan milik perusahaan, tapi toko yang dianggap official, resmi, bisa ganti di sana. Nah, ini kan salah satu strategi yang cukup menarik ya, yang bisa meningkatkan daya saing produk kita. Kalau beli produk itu garansinya bagus, kita bisa tukar di mana saja. Nah, saudara harus ingat bahwa strategi itu, ya, strategi garansi seperti itu yang saudara pilih, itu punya konsekuensi terhadap biaya. Ya, dan kita harus bisa jamin kita tidak ada fraud, tidak ada penipuan di sana oleh konsumen ya. Dia ingin menipu kita. Nah, ini kan harus punya persiapan yang benar-benar matang. Maka saudara perhatikan itu. Misalnya saja lah ya, saudara beli aki. Itu ada dia catat speknya, ya, barang yang dipasang di mobil kita itu dia catat dengan teliti. Kenapa? Ini bagian untuk mengantisipasi, mana tahu kita melakukan penipuan sebagai customer, sehingga si distributor tidak mengalami kerugian, gitu ya. Nah, karena memang produk yang dikembalikan itu bukan produk yang dirusak oleh konsumen, tapi produk yang memang betul-betul reject, yang betul-betul cacat dari hasil pekerjaan supply chain kita. Ya. Jika perusahaan akan mengganti produk dan produk lama akan diproduksi ulang, berapa harga produk refurbish tersebut? Misalnya begini, yang umum itu memang aki mobil ya. Saudara datang ke toko resminya, kemudian saudara mau ganti aki yang lama itu dibeli. Jadi disebut tukar tambah. Nah, ini mungkin tidak kapan ini bisa kita terapkan untuk produk-produk agroindustri, gitu ya. Yang pasti produk-produk makanan, gitu ya, produk-produk seperti gula, beras itu harusnya dimungkinkan untuk bisa ini terjadi. Nah, spesifik lah ya, saya kasih contoh, misalnya saja kita bicara minyak goreng. Nah, ketika konsumen bisa mengembalikan minyak goreng bekas mereka, nah itu bisa kita beli. Jadi katakanlah 2 kilo minyak goreng bekas itu setara dengan setengah kilo minyak goreng baru. Lalu minyak goreng bekas itu mau diapakan? Ya karena mau kita salurkan ke industri biodiesel, gitu. Nah, ini return yang dikenal dengan istilahnya green supply chain, sustainable supply chain, dan lebih spesifik return ini dikenal dengan istilah reverse supply chain, gitu ya. Nah, jadi produk-produk yang disebut limbah yang secara teknologi kita bisa olah dia menjadi produk lain, itu kita bisa terima, gitu ya. Kemudian kita juga ingin berkampanye mengurangi sampah. Jadi siapa yang bisa mengembalikan bungkusan gula plastik ya, ukuran sekian, spek sekian, gitu.
Misalnya per 20 bungkus itu setara dengan sekian ons gula gitu, dikompensasi. Nah, di mana nanti kemasan plastik itu yang disebut sampah tadi, tapi dengan spesifikasi tertentu ya yang bisa kita terima, itu akan kita alirkan ke pengolahan plastik, sampah plastik gitu ya. Nah, itu disebut namanya green supply chain. Kemudian kalau produknya masih bisa diolah kembali dan dijual kembali, dikenal dengan istilah reverse. Contohnya teh ya, teh, minuman teh kemasan botol. Itu botolnya kan dikumpulin lagi, kemudian diisi lagi, kemudian dijual lagi. Karena yang kita jual itu adalah tehnya, bukan botolnya, gitu. Nah, buyback kontrak, yaitu produk yang tidak laku dijual akan dibeli kembali oleh pemasok. Nah, ini strategi juga. Ya, saudara memasok barang ke retail, kemudian kita punya transaksi bukan konsinyasi ya. Ya, Anda harus bayar lah gitu. Tapi nanti kalau tidak laku, Anda boleh jual lagi itu ke kita, nanti kita ambil lagi gitu. Nah, misalnya begitu. Kenapa nggak pakai konsinyasi? Konsinyasi itu kan artinya kita letak aja barang, nanti toko itu akan bayar ke kita berdasarkan berapa banyak barang yang laku. Ini masing-masing punya plus minus ya. Kalau Anda menggunakan konsinyasi, artinya putaran uang kita kan menjadi lambat ya. Kita tidak pegang cash. Produk kita itu hanya sebagai aset ya. Tapi kalau kita letak barang, kita letak 10, langsung dibayar cash. Nah, kita kan likuiditas keuangan kita kan semakin tinggi kan. Nah, ini masing-masing punya plus minus lah ya, sebab bergantung kepada spek barangnya. Nah, ini adalah strategi juga. Mana yang akan menguntungkan dari sisi kedua belah pihak itu juga harus ada strateginya. Ini ada namanya buyback kontrak ya dalam konsep return. Maka pertanyaan pentingnya, mengapa rantai pasok itu menjadi penting? Strategi itu menjadi penting. Yang pertama jawabannya, untuk mengoperasionalkan dan mendukung strategi bisnis yang berfokus pada penurunan biaya operasional dan memaksimalkan efisiensi. Jadi intinya kalau kita memanage rantai pasok, saudara buktikan dua hal saja. Satu, strategi saudara itu menurunkan biaya tidak? Strategi saudara itu meningkatkan efisiensi tidak? Nah, itu harus bisa dibuktikan. Jadi kalau saudara mengusulkan sebuah model strategi rantai pasok, harus bisa dibuktikan penurunan biaya apa yang terjadi dan kenapa dia bisa Anda turunkan. Strategi Anda apa? Kan begitu. Jadi kalau saudara mengusulkan ini strateginya, nanti itu dibalik pertanyaannya. Nah, terus berapa persen turun biaya rantai pasoknya? Oh, 5%. Dari mana 5% turun? Saudara buktikan lah. Terus maksimal efisiensi. Contoh maksimal efisiensi apa? Waktu pengiriman bisa lebih cepat. Biasa 2 hari, sekarang bisa 1 hari. Loh, bagaimana bisa demikian? Apa strateginya? Nanti saudara jelaskan. Atau sebaliknya. Saudara jelaskan ini sebuah strategi, maka pertanyaannya, di mana peningkatan efisiensinya? Saudara tunjukkan efisiensinya dalam bentuk kecepatan pengirimannya itu lebih tinggi, yang biasanya 2 hari menjadi 1 hari. Mengapa strategi rantai pasok itu penting? Untuk menetapkan cara ya, bekerja dengan mitra rantai pasok, termasuk pemasok, distributor, pelanggan. Harus ingat ya, sistem rantai pasok itu kita kolaborasi, kita berteman, ya, kita bekerja sama. Tapi di kolaborasi itu di atas kerjasama. Kalau kerjasama itu sesaat ya, tidak berkelanjutan. Nah, misalnya saudara bekerja secara berkelompok, itu kerjasama. Tapi kalau saudara kolaborasi, nah itu sepanjang waktu. Itu kolaborasi. Dia menetapkan cara bekerja dengan mitra. Itu strategi rantai pasok ya. Mencari cara bagaimana kita bisa kerjasama. Maka dikenal ada 2 strategi rantai pasok. Pertama, bicara strategi lean. Yang kedua, bicara strategi agile. Sederhananya kalau strategi lean itu bicaranya efisiensi. Ya. Waktu bisa lebih pendek, ongkos bisa lebih murah. Kalau agile itu bicaranya responsif. Ya. Hari ini diminta, hari ini juga barang ada. Itu responsif. Itu bisa lebih mahal, ya kan? Itu bisa lebih mahal.
Bayangkan kalau saudara di order hari ini, pelanggannya minta besok dikirim ya, gitu. Misalnya mebel, berarti kan saudara harus kerja keras ya, dari mulai dipesan, begadang sampai besok pagi, produk itu harus selesai. Nah, itu responsif, itu ongkosnya mahal. Nah, maka kita harus tahu strategi mana yang kita pilih. Nah, itu berdasarkan komoditasnya. Kita lihat, kalau lean, ukuran strategi itu efektif atau tidak, saudara lihat dari sisi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Kalau bicaranya agile, strateginya, saudara bicara kecepatan, dan saudara bicara bagaimana saudara menservisnya. Ya. Maka di sini kita harus mengenal terlebih dahulu karakteristik produk-produk industri. Produk industri itu ada kita kategorisasi menjadi dua, ada produk fungsional dan ada produk inovatif. Produk fungsional itu ya seperti beras, gula, sembako itulah ya. Baju kerja, baju sekolah itu fungsional itu. Sedangkan produk inovatif itu yang jarang-jarang, yang musiman, yang gaya hidup, itu elektronik, handphone, ya yang sifatnya tidak fungsinya ya, tapi lifestyle-nya. Cirinya siklus hidup kalau produk fungsional itu panjang siklus hidupnya ya. Misalnya beras ya, mau diganti apa beras? Gula ya, mau diganti apa gula ya, gitu ya. Tapi kalau produk inovatif itu pendek ya. Makanya handphone itu 3 bulan, 6 bulan itu sudah ada model baru. Variasi per kategori. Kalau fungsional itu variasinya ya sedikit, sementara kalau inovatif itu banyak. Ya kan? Kemudian volume produksinya itu tinggi karena mass production, ya, gula, beras, teh, minyak goreng itu volume produksinya ya tinggi gitu. Kalau inovatif ya rendah. Kenapa? Ya ngapain produknya dibuat banyak-banyak atau 3 bulan, 6 bulan kemudian sudah expire. Perakiraan permintaannya lebih mudah ya. Kalau fungsional itu memperkirakan beras itu ya gampang ya. Ya karena pasti dikonsumsi orang, minyak goreng, cabai, gula dan seterusnya itu yang fungsional itu lebih mudah ya, akurasinya pun tinggi. Ya. Tapi kalau kita bicara produk inovatif, itu susah tuh, kesalahannya juga tinggi. Kenapa? Karena gaya hidup orang itu temporary, sesaat ya. Tingkat kekurangan produknya itu sedikit ya, kekurangannya ya, kekurangan itu sedikit. Kenapa? Karena kayak beras konsumsinya stabil, gula stabil, minyak goreng stabil. Tapi kalau produk-produk seperti komputer, laptop, handphone, itu tingkat kekurangan produknya bisa besar. Maksudnya apa? Tiba-tiba lagi tren, ya, ada selebriti menggunakan produk tertentu. Masyarakat mau ikut-ikutan ya karena ingin sama seperti apa itu selebriti itu. Wah, terjadi fluktuasi permintaan yang sangat besar. Sementara kita produksinya sedikit. Nah, di sini kan menjadi kekurangannya jadi besar gitu ya. Karena sifatnya musiman ya dan gaya hidup ya. Kelebihan persediaan di akhir musim ya, di setiap akhir tahun atau akhir musim. Ya kalau produk fungsional itu jarang, tapi kalau produk inovatif oh sering itu kelebihan persediaan. Kalau lagi trennya berbeda, kita perkirakan 6 bulan, tahunnya 3 bulan udah expire. Ya sudah, stok kita itu luar biasa numpuk-numpuk di gudang. Biaya penurunan harga jual itu relatif stabil ya. Kalau kita nurunin harga jual stabil ya. Misalnya harga beras, harga gula, harga minyak goreng itu kan relatif stabil ya. Bedakan dengan kondisi-kondisi yang direkayasa ya. Itu relatif stabil, tapi kalau penurunan harga jual di produk inovatif itu bisa drastis. Saudara perhatikan aja tiba-tiba diskon 50%, 75%. Itu kan luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka ya memang mau menghabiskan saja ya, daripada menjadi sampah ya. Karena produk inovatif itu kan umurnya pendek. Margin keuntungan per unit yang terjual dengan harga normal, nah itu marginnya kalau produk-produk fungsional itu memang rendah. Tapi kalau inovatif itu bisa tinggi, ya. Marginnya tinggi, margin keuntungan ya tinggi. Nah itulah karakteristik dari produk-produk. Nah kita tinggal perhatikan saja untuk konteks agroindustri, mana yang fungsional, mana yang inovatif. Nah dari situ baru kita bisa memilih strategi yang tepat. Jadi kuncinya adalah saudara harus
cermat untuk menetapkan komoditas agroindustri saudara itu kategori fungsional atau inovatif. Jika dia fungsional, maka saudara fokus pada pengurangan biaya di sepanjang rantai pasok. Itu konsep strateginya. Inovasi dan fleksibilitas melalui tambahan investasi kurang efisien dilakukan. Kalau produk fungsionalnya ngapain saudara yang aneh-aneh, gitu ya. Inovasi-inovasi apa? Misalnya beras, saudara mau inovasi apa? Paling tinggi inovasinya dari sisi kemasan. Ya, biasanya bawa beras itu berbentuk karung, ini saudara ubah menjadi seperti bawa pakai tas, ya kan? Fleksibilitas ya biasa orang paling 5 kilo. Nah, saudara bisa jual yang 2 kilo, gitu. Bisa orang 20 kilo misal gitu beli beras, ya, misal. Ini saudara inovasinya, udah kita buat yang per 10 kilo per 10 kilo. Gitu. Dengan bentuk karungnya itu berbentuk tas, sehingga enak dibawa. Hanya sampai di situ inovasi dan fleksibilitasnya. Tapi tidak sampai ke substansi produk. Itu berbeda ya dengan inovatif. Kalau saudara mencermati produk komoditas agroindustri saudara itu adalah produk inovatif, maka pengurangan biayanya itu pada musim jual tertentu saja. Di situ saudara main di sana, berkompetisi ya, karena lagi musimnya. Nah itu perhatikan kalau musim lebaran. Nah di situ produk-produk inovatif itu mulai banting harga. Sebenarnya mereka bukan tidak dapat untung ya, tapi ini merupakan fokus yang sudah mereka lakukan mengurangi biaya dari sepanjang rantai pasok untuk menjawab ya terjadinya lonjakan permintaan pada musim jual tertentu. Ya, mereka mau ambil untung melalui banyaknya barang yang dijual, banyaknya. Jadi skalanya main skala ekonomis jumlah barang. Kemudian mampu memanfaatkan time to market ya, waktu yang tepat eksis di pasar. Ya. Jangan sampai ketika dicari barang kita nggak ada. Nah, itu ciri-ciri produk inovatif. Nah, misalnya baju lebaran itu ya. Soalnya perhatikan itu handphone, itu toko-toko kecilnya itu luar biasa banyak gitu ya. Luar biasa banyak. Karena ini bagian dari strategi time to market. Dan meningkatkan kemampuan melakukan kustomisasi produk. Nah, jadi harus custom gitu. Kita perhatikan itu ada seri handphone yang sama, ya, tapi dia punya fitur bisa beda-beda itu. Nanti harganya dibuatnya berbeda-beda. Nah itu kustomisasi ya. Kustomisasi artinya apa? Ada kalau yang cewek, kalau beli handphone versi X itu harus yang X1, yang harus pixelnya sekian, punya fasilitas apa, punya fasilitas apa. Kalau laki-laki, belum lagi nanti pelajar, belum lagi orang bekerja, itu Anda customize. Sehingga satu jenis produk, saudara itu punya 8, 9, 10 varian. Nah itu produk inovatif. Gitu. Jadi perlakuannya tentu berbeda strateginya. Nah oleh karena itu, kalau kita perhatikan ya, bicara keputusan yang sifatnya taktis dan strategis. Kalau strategis ini bicaranya lebih dari 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Itu keputusan-keputusan jangka waktunya yang sangat lama. Kalau taktis itu 1-3 tahun lah paling lama. Ya, minimal 1 tahun, paling lama biasanya 3 tahun. Ya. Kadang sampai 5 tahun tapi nggak sampai ya, 1-3 tahun. Nah, kalau kita bicara strategi rantai pasok, ya, keputusan yang sifatnya memilih di mana lokasi, kalau lean, ya, keputusan yang orientasinya atau kita pakai strategi lean, orientasinya kepada efisiensi, tempatkan pabrik di negara yang ongkos tenaga kerja itu murah. Jadi kalau saudara nanti punya komoditas ya, punya komoditasnya apa? Misalnya tepung tapioka. Ini fungsional atau inovatif? Nah ini fungsional ya, karena pasarnya adalah industri-industri kecil yang mengelola makanan. Maka saudara cari di mana lokasi pabrik Anda itu yang tenaga kerjanya murah. Gitu. Nah kemudian kalau yang agile, yang orientasinya pada responsif, cari lokasi yang dekat pasar. Meskipun di sana mahal itu nanti kita beli tanah atau sewa tanahnya. Punya akses tenaga kerja yang terampil. Jadi di lokasi itu, di daerah itu, di kota itu banyak perguruan tinggi yang bonafit yang favorit yang terkenal hebat gitu, yang memang kita harus bayar gaji mahal untuk lulusan di sana. Itu enggak apa-apa,
Karena kita ini mau responsif nih, maka kita harus punya orang yang hebat-hebat, skill tinggi gitu ya. Nggak apa-apa mahal, karena nanti kita juga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tadi ciri produk yang produk yang agile itu kan profit marginnya besar. Yang kedua sistem produksi. Nah, sistem produksi kalau di FS kalau kita pakai strategi Lean, maka pastikan strategi saudara itu tingkat utilisasi sistemnya itu tinggi. Ya jangan sampai mesin nganggur, kerja seminggu cuma 3 hari, wah jangan gitu. Nah, kemudian di agile sistem produksi harus fleksibel dan ada kapasitas ekstra. Maksudnya begini, produknya kan suka berubah-ubah, umurnya kan pendek. Maka pastikan teknologi yang saudara gunakan itu fleksibel. Kalau terjadi perubahan produk, teknologi kita masih bisa mengakomodirnya, masih bisa menerimanya. Nah itu. Dari sisi mengelola persediaan, kalau Lean perlu upaya meminimisasi tingkat persediaan. Jadi upayakan stok kita itu minimal. Tapi kalau agile diperlukan persediaan pengaman yang cukup di lokasi tertentu. Kenapa? Karena fluktuasinya kan bisa meningkat. Misalnya ya ada tren di kota tertentu, ya sudah produk kita di kota tertentu itu bisa melonjak, sementara di kota lain masih stabil. Nah di sini kan kita bicaranya diperlukan persediaan pengaman ya, yang pada lokasi tertentu dengan jumlah yang akurat lah ya, sehingga tidak membebani biaya persediaan. Dari sisi transportasi, kalau sudah pakai Lean, itu memang banyak subkontrak. Jadi sudah perhatikan itu perusahaan, misalnya semen ya, semen kadang truk-truknya itu kan tidak dimiliki oleh perusahaan semen itu, dia akan gunakan third party logistik ya, pihak ketiga, dia sewa lah gitu. Diperlukan transportasi cepat. Nah ini terserah, saudara mau punya sendiri, tapi cirinya harus yang transportasi cepat. Nah kalau transportasi cepat, ini repotnya, kalau kita sewa ke orang, gitu ya, dia nggak bersungguh-sungguh gitu, karena dia tidak merasa memiliki produk kita. Nah ini kadang perusahaan yang menerapkan strategi responsif, dia lebih memilih berinvestasi, mengeluarkan sejumlah uang untuk punya kendaraan sendiri, bayar pegawai sendiri, supaya bisa rasa memilikinya itu tinggi. Jadi begitu ada orderan, rasa memilikinya tinggi, harus segera cepat, ya kan? Kemudian pasokan, ya, pilih pemasok dengan harga dan mutu sebagai kriteria utama. Jadi harganya ya kita akan berusaha cari harga yang murah kan, tapi mutu yang tinggi. Nah itu syarat di Lean, karena Lean itu kan bicaranya cost reduction. Pilih pemasok berdasarkan kecepatan, fleksibilitas dan mutu. Beda sekali gitu. Jadi akibatnya bisa jadi harganya memang mahal, tapi cepat gitu. Ketika diminta cepat sampai. Ada perubahan, kita minta biasa pesan 10, sekarang naik jadi 100, dia fleksibel juga, masih bisa masuk. Pengembangan produk, fokus ke minimisasi biaya. Ya, jadi fokus kalau kita develop produk, itu minimisasi biaya. Tapi kalau agile, digunakan desain modular dan tunda diferensiasi produk sebisa mungkin, yaitu postponement. Nah berikutnya, tipe pasokan dan produk. Jadi kalau kita ingin membangun satu strategi, saudara harus pilih juga cara kita mendistribusikan barang. Ada cara kita mendistribusikannya itu atau memasoknya itu ya, bisa direct, bisa wholesaler, bisa kerja sama produsen, bisa pakai broker, bisa pakai kerja sama pengecer. Contohnya apa yang pasokan langsung? Itu buah-buahan sayur. Jadi maksudnya begini, saudara katakanlah ya mengekspor sayuran segar. Itu baiknya saudara kerjasama langsung dengan petani ya untuk memasok sayur-sayuran segar dan buah-buahan segar. Jangan dari pengepul lagi. Itu. Kemudian wholesaler. Kapan ini strategi ini dipakai? Juga untuk buah-buahan, daging juga ya. Makanan ini juga bisa digunakan. Artinya maksudnya begini, saudara lebih memilih membuka retail ya, di target-target pasar saudara. Jadi misalnya begini, untuk Sumatera Barat, saudara punya wholesaler 1. Nah, nanti toko-toko saudara itu ada di Padang, ada di Bukit Tinggi, nah, itu dipasok dari wholesaler. Jadi mutunya, ketersediaannya itu terjamin. Gitu.
Kerjasama dengan produsen. Nah, ini bentuknya untuk komoditas buah, sayuran, susu, produk susu, ikan, ini perlu kerjasama. Ya, bentuk pasokannya saudara kerjasama. Tujuannya apa? Ya masalah ikan ya, ikan. Kita ambil sederhana, contoh simpelnya itu rumah makan. Rumah makan bayangkan kalau harus tiap hari belanja ikan. Tapi kalau dia udah kerjasama ya dengan koperasi ikan atau dengan nelayan tertentu, nah ini kan akan terjamin pasokannya. Broker dan agen ini juga bisa ya, kelengkapan tulis, produk susu, makanan, minuman kering, makanan beku. Ini bisa menggunakan, terpaksa kita pakai agen atau pakai broker. Ya untuk barang-barang impor lah gitu ya. Karena kita tidak mungkin membeli secara langsung, ya tidak efisien. Kita langsung keluar negeri, suruh pasar macam. Bagus kita menggunakan agen saja. Kerjasama dengan pengecer, nah, ini produk farmasi ya. Apotek-apotek itu kan kerjasama pengecer itu. Jadi perusahaan kita kan memproduksi obat herbal dari bahan-bahan komoditas pertanian. Bagaimana menjualnya? Ya kerjasama aja dengan retail gitu, supaya dekat dengan konsumen. Nah di dalam strategi rantai pasok ada istilah decoupling point. Apa itu decoupling point? Yaitu titik temu kegiatan bisa dilakukan atas dasar ramalan tanpa menunggu permintaan dari pelanggan. Ya, tanpa menunggu permintaan dari pelanggan. Dan kegiatan harus ditunda sampai ada permintaan yang pasti. Contohnya begini, supply chain gula. Supply chain gula, produk akhirnya itu dikemas ya, ada setengah kilo misalnya, ada 1 kilo, ada 2 kilo, dan ada 5 kilo, ini misal. Nah saudara tidak akan melakukan pengemasan. Saudara buat gula dalam bentuk curah sudah selesai. Saudara tidak lakukan kemasan. Nah, waktu saudara memproduksi gula itu, saudara produksi saja berdasarkan forecasting. Saudara tidak pernah memikirkan berapa nanti ya permintaan yang setengah kilo ini misalnya, untuk pasaran anak-anak kos. Yang 1 kilo, 2 kilo, dan 5 kilo. Saudara tidak forecasting kemasan itu. Saudara hanya forecasting berapa tonase. Sudah. Nah, nanti kapan saudara kemas ya, itu artinya kan saudara tunda. Berarti penundaannya di mana? Decoupling point-nya, titik decouple-nya itu ada di mana? Di pabrik gula. Nah, nanti kemasannya ada di mana? Di distributor. Karena misalkan di Padang itu punya karakteristik permintaan berbeda dengan yang ada di Bukit Tinggi, mungkin berbeda dengan ada yang di Solo gitu. Nanti dikemas di distributor masing-masing kota. Berarti yang kita kirim itu dalam bentuk curah. Di distributor harus ada tempat penampungan curah. Nah, distributor harus siap dengan kemasan-kemasan. Maka mereka lah yang mengemas. Nah, distributor itu taunya tolong kami dikirim 1 ton. Sudah. Nanti 1 ton itu mau jadi berapa, yang setengah kilo, yang 1 kilo, yang 2 kilo, yang 5 kilo, itu urusan distributor. Nah, itu namanya decoupling point. Berarti kalau ditanya di manakah titik decoupling point-nya? Titik decoupling point gula ada di pabrik. Gitu. Jadi penundaannya sampai di pabrik saja. Gitu ya, tidak langsung dikemas, ya, ditunda, cukup curah. Bagaimana cara kita menerapkan decoupling point? Kalau kita pada posisi strategi lean, ya, decoupling point-nya itu adalah sebelum decoupling point, artinya kalau tadi gula itu sampai di pabrik saja ya, itu contohnya ya, decoupling point itu dikelola dengan strategi lean, ya, strategi lean. Nah itu cocoknya untuk produk-produk yang standar. Kalau gula kan standar. Fokus pada efisiensi fisik, ya, kemudian sedikit variasi, volumenya tinggi, ketidakpastian permintaannya rendah. Ya. Gula itu kan beras, minyak goreng, sama itu, independent demand. Orang beli minyak goreng kan tidak bergantung kepada berapa banyak gula yang dibeli. Orang beli gula tidak bergantung berapa banyak beras yang dibeli, itu independen. Sistem produksinya flow shop atau batch, dan stok level berdasarkan ketersediaan. Kalau kita bicaranya agile, itu customize produk, fokus pada kecepatan dan fleksibilitas, banyak variasi, volumenya rendah. Nah jadi secara sederhana kalau kita bicara strategi rantai pasok, saudara terapkan lean pada supply chain sugar ya, pada supply chain gula ya.
Saudara terapkan strategi Lean itu sampai di level pabrik saja. Tapi begitu saudara sudah sampai di level distributor, saudara sudah mulai pertimbangan agile. Contohnya apa? Ya meskipun ini fungsional ya, tapi saya mau kasihkan apalah ya, kemungkinan-kemungkinan kita bisa lakukan rekayasa. Nah, distributor atau retailer itu memungkinkan ya, customer itu order by phone. Saya tolonglah dikirimin saya gula setengah kilo, tapi 5 kilo, tapi dipecah-pecah menjadi 5 bungkus ya. Nah itu saudara bungkus itu 1 kilo dan segera saudara kirim. Nah itu namanya responsif. Bisa nggak 2 jam lagi sampai di rumah saya? Nah, itu responsif. Nah, saudara kemas langsung responsif. Nah itu agile supply chain. Jadi Lean itu dilakukan sebelum decoupling point. Kalau agile, strategi agile kapan diterapkan itu sesudah decoupling point. Kemudian ada juga namanya postpone. Postpone itu nunda ya. Postpone itu penundaan. Itu penundaan referensi produk sampai ada pesanan dari pelanggan. Contohnya begini. Misalnya ya, sepeda motor. Kalau kita pakai postpone, ya, postpone itu mobil lah yang paling gampang ya. Kalau saudara beli mobil, itu kan ada di dealer resminya beda-beda itu. Misalnya saja pelak mobil lah, ya, pelak mobil. Dia tidak langsung dari pabrik itu membuat yang apa, yang sesuai dengan variasi-variasi yang ada, tidak. Dia buat yang standar dulu. Nah nanti di agen, dealer resmi, itu bisa dibuat variasinya. Nah, itu namanya postpone. Ini menunda diferensiasi produk. Gitu. Jadi kalau kita mau kasih contoh lain yang ekstrim, postpone-nya itu sepeda motor, ya, yang saya kirim, misalnya motor bebek ya, yang zaman dulu lah, yang misalnya kayak merek-merek Astrea, Karisma, Super gitu ya, contoh aja motor bebek. Itu yang saya kirim itu yang basicnya saja, cupnya itu belum saya pasang. Kenapa? Karena konsumen nanti mau cupnya itu warna merah, karena saya pasang yang merah. Dia maunya itu warna kombinasi kiri kanan merah putih ya, saya pasang merah putih. Nah itu maksudnya postpone. Jadi dari pabrik itu tidak langsung komplit ya, tidak langsung komplit. Tapi yang basic fisik dari produknya saja. Variasi-variasinya itu di finishing nanti di pasar. Nah, biasanya di dealer resmi. Ya, itu maksudnya postpone. Ya, jadi makanya di sini penundaan diferensiasi produk sampai ada pesanan dari pelanggan. Tujuannya apa? Postpone strategi ini diterapkan. Mengurangi resiko penumpukan produk di akhir musim penjualan. Ya, resiko kadaluarsa produk. Nah, itu dia. Dan strategi postpone ini mendorong peran strategis pemilihan lokasi fasilitas ya, sehingga efisiensi dan responsiveness terhadap pasar tetap terjamin. Isunya pemilihan lokasi fasilitas. Jadi supply chain ini sukses tidak suksesnya itu ternyata dari fasilitas. Makanya analisis lokasi itu menjadi isu yang sangat penting ya di dalam membangun sebuah sistem rantai pasok gitu. Ya, misalnya mebel menggunakan make to stock, MTS tuh, make to stock. Kalau ATS tuh assembly to order nih harusnya, bukan ATS ya. ATO harusnya, assembly to order. Maksudnya make to stock ya, make to stock. Ini kita bicaranya kita stok finish product. Ya, finish produknya yang ingin kita stok. Tapi kalau assembly to stock atau assembly to order, saudara membuat komponen-komponennya, belum dirakit. Nah, kapan dirakit? Ya nanti ketika ada yang pesan. Nah, itu kan misalnya modular mebel ya, modular mebel ya. Dia buat modul-modulnya, nanti saudara tunjukin aja gambar-gambarnya. Ini produknya. Saya mau pesan yang tipe ini. Setelah deal, baru saudara rakit. Berarti yang saudara stok itu kan bukan finish product. Yang saudara stok itu adalah komponen. Selanjutnya, ketika kita mengelola supply chain, saya sudah jelaskan tadi ada isu bullwhip effect ya, fenomena bullwhip effect. Apa itu? Yaitu permintaan yang sebenarnya relatif stabil di tingkat pelanggan akhir ya. Di pelanggan akhir itu stabil.
Dia taunya berubah menjadi fluktuatif di bagian hulu, di bagian pabriknya. Ya, semakin ke hulu peningkatan tersebut semakin besar. Konsumen itu minta 100. Sama pengecer dinaikkan jadi 110. Informasi ini kan diteruskan oleh retail ke distributor kan. Retail bilang permintaan 110, padahal konsumen minta 100 ya. Di markup, dinaikkan oleh retail. Distributor yang dapat info 110 berpikir yang sama, dia naikkan menjadi 200. Permintaan 200. 200 itu dia sampaikan kepada pabrik. Orang pabrik takut dia naikkan menjadi 250. Maka dia belilah bahan untuk membuat 250 unit. Nah, ini bayangkan ya, permintaan 100 dibuat 250. Jadi akan terjadi overstock berapa itu? 250 kurang 100. Nah, itu yang nggak bagus. Kenapa? Karena ongkos produksi jadi naik, padahal yang minta cuma 100 kita buat 250, persediaan kita jadi besar, bahan baku yang kita beli jadi banyak, stok bahan baku kita jadi banyak. Jadi luar biasa efek biaya yang ditimbulkan kalau kita tidak bisa kelola bullwhip effect. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Yang melakukan forecasting itu sebenarnya siapa? Yang kita kasih wewenang ya, dalam sebuah sistem rantai pasok. Nah, tugas manajemen rantai pasok itu di sana. Kalau teknik forecasting itu sudah banyak, kita tinggal terapkan. Tapi cara kita memforecasting itu bagaimana caranya? Karena bicara di sistem rantai pasok, yang terlibat itu banyak. Gitu. Nah, jangan sampai bullwhip effect ini terjadi. Apa sebenarnya yang menyebabkan bullwhip effect itu terjadi? Demand forecasting updating. Jadi retail itu memforecasting. Diramalkannya 100. Tapi ragu, ini jangan-jangan modelnya nggak cocok nih, dia ganti model misalnya. Atau dia forecasting pakai time series, permintaan 100, kemudian pakai feeling, pakai rasa-rasa. Jangan 100 lah, jadikannya 110. Nah, itulah yang diinformasikan. Seperti tadi, ngalir sampai ke hulu, meledak deh. Order batch, fluktuasi harga, dan rationing, shortage, gaming. Nah, kita lihat satu-satu. Demand forecasting ya, mengakomodasi informasi dan pengetahuan baru ke dalam perakiraan. Dibutuhkan untuk melakukan updating terhadap sebuah proses perakiraan. Jadi Anda baca koran, wah ini bakal ada permintaan tinggi karena lagi libur sekolah gitu. Saudara forecast 100. Karena baru baca koran, dapat pengetahuan baru, saudara naikkan sendiri. Udah tambah 10 aja, itu maksudnya. Perakiraan dibutuhkan untuk memperoleh informasi dalam pengambilan keputusan, baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jadi saudara punya pikiran, nanti gimana ya ke depannya 5 tahun lagi, 3 tahun lagi gitu. Karena Anda punya pikiran jauh ke depan, forecasting Anda itu Anda markup sendiri. Nah, itu maksudnya demand forecasting updating. Ini menjadi penyebab nomor 1, ya, terjadinya bullwhip effect. Oleh karena itu, ketika kita melakukan forecasting, kita harus berhati-hati, jangan seenaknya saja kita mengupdate. Kemudian order batch atau lot sizing ya, jumlah barang yang kita buat ya. Sekali buat itu 100 unit, itu maksudnya lot size, itu maksudnya batch. Jadi kalau misalnya ya, di pabrik saudara itu punya 3 varian, prosesnya kan sama. Proses pertama, produk nomor 1, dibuat 100 botol. Kemudian selesai produk nomor 2 dibuat 50 botol. Kemudian selesai produk ketiga dibuat 20 botol. Nah, itu 100 botol, 50 botol, 20 botol itu namanya batch atau lot size. Ini dapat memicu bullwhip effect. Kenapa? Karena kebijakan pemesanan didasarkan pada jumlah batch tertentu untuk meminimumkan total biaya persediaan. Nah, jadi kenapa saudara membuat 100 unit sekali running ya, sekali jalan pabrik itu, ini buat aja dulu 100. Pertanyaan, kenapa saudara buat 100? Kenapa saudara nggak buat 90? Kenapa saudara tidak buat 60? Nah, kesalahan saudara menghitung lot size itu juga bisa mengakibatkan bullwhip effect. Gitu. Itu maksudnya. Jadi lot size itu secara pakai teori skala ekonomis itu diharuskan ya, tapi harus hati-hati. Ya, jangan sampai justru lot size itu meningkatkan overstock begitu loh.
Cara ini memberi konsekuensi peningkatan permintaan pada rantai distribusi dan pabrik, padahal permintaan di tingkat pelanggan akhir kondisinya stabil. Gitu. Teknik penentuan ukuran lot memberikan manfaat pada tingkat perusahaan, tetapi memberi akibat variabilitas yang tinggi. Itu yang harus hati-hati. Orang pabrik ya senangnya buatnya ya songgok-songgok kan, sekumpul-sekumpulan gitu. Masa buat satu produk, kemudian buat produk dua, satu lagi produk tiga, satu ya repot kan. Kenapa? Karena setupnya jadi terlalu sering, nggak efisien ya. Nah di situ terjadi konflik kan. Jadi intinya ukuran lot atau batch itu berpotensi memicu efek bullwhip. Fluktuasi harga. Nah ini misalnya ya, sebuah toko baju memberikan diskon besar pada masa tertentu. Konsekuensinya, toko akan melakukan forward buying untuk mengantisipasi strategi diskon harga ini. Saudara punya toko, rencana mau kasih diskon bulan depan, no diskon. Berarti saudara harus beli ya beli barang dalam jumlah banyak sekarang. Ya, kebetulan harganya itu memang sedang murah. Ya harganya sekarang sedang murah awal bulan ini. Nanti bulan depan itu harga naik itu di pasar. Saudara punya prediksi seperti itu. Nah, saudara kan lakukan diskon. Kan saudara beli aja harga yang sekarang. Nanti saudara mau jual harga biasa 100.000. Ini saudara mau jual 75.000. Harga barang sekarang, nah itu 25.000. Kan untungnya gede itu. Ya, untungnya gede. Saudara pesannya banyak-banyak. Gitu. Banyak-banyak tuh saudara pesan. Akibatnya apa? Saudara pesan ke distributor, akibatnya apa? Distributor menaikkan jumlah pesanannya ke pabrik. Gitu. Nah, pihak pabrik meningkatkan volumenya lagi gitu, menaikkan jumlah produksinya. Nah, padahal itu hanya 1 bulan ya, di retail. Saudara hanya rencananya 1 bulan. Distributor menganggapnya, oh ini si X ini dia menaikkan penjualannya 2 kali lipat nih. Oh kayaknya permintaan kita melonjak nih 2 kali lipat. Padahal itu hanya untuk 1 bulan. Nah, itu juga bisa memicu efek bullwhip. Rationing and shortage game. Rationing itu artinya memenuhi permintaan berdasarkan persediaan barang di gudang. Contohnya gini, ada permintaan 100 unit, sedangkan barang di gudang 80 unit. Maka saudara hanya bisa memenuhi permintaan 80 saja. Akibatnya apa? Akibatnya ya ada 20 unit tidak terpenuhi. Saya pesan kepada saudara 100, saudara kasih kita cuma punya stok 80 Pak. Ya sudah, saya terima. Berarti saya ingat kalau beli sama saudara itu pasti selalu kurang gitu kan. Nah, saya curiga saudara bukan kurang tapi memang sengaja jualnya hanya 80 gitu. Padahal stok saudara itu beneran 80. Besok-besok saya datang kepada saudara, saya butuhnya 100, saya bilang, saya mau beli 120. Nah, gitu. Nah, itu kan tidak real, ya, tidak real. Nanti saudara jual saya memang 100. Saya minta 120. Kenapa saudara jual 100 padahal permintaan 120? Karena stok saudara memang beneran 100 gitu. Nah, nanti saudara akan informasi itu ke pabrik. Saya itu meningkat loh 20%. Padahal ini perilaku saya aja yang sudah mulai tidak percaya. Kok saya beli selalu dikurangi 20 ya? Maka permintaan saya untuk seterusnya saya naikkan jadi 20. Nah, ini kan menjadi informasi yang distorsi informasi ya, gangguan informasi. Nah, itu mengapa pentingnya di marketplace itu kalau saudara lihat kan saya selalu tuliskan stok berapa, ya kan? Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari mengontrol supaya tidak terjadi bullwhip effect. Itu salah satu contohnya. Itu yang rationing and shortage gaming. Ya, mengapa memicu efek bullwhip? Lalu bagaimana strateginya untuk mengatasi efek bullwhip ini? Pertama, information sharing. Nah, pentingnya informasi itu. Retail, distributor, pabrik, sharing lah informasi. Bagaimana supaya mudah sharing informasi? Ya pakai teknologi informasi, pakai sistem informasi terkomputerisasi berbasis internet, berbasis web. Jadi berapa stok yang ada di retail, pabrik itu tahu. Berapa permintaan di setiap retail, pabrik itu tahu gitu. Jadi akurasi informasi tinggi. Itu cara satu ya, sharing informasi. Cara kedua adalah memperpendek atau mengubah struktur rantai pasok. Nah, jadi isu di rantai pasok agroindustri, kenapa
harga di hilir tinggi, tapi petani masih tetap tidak menikmatinya karena panjangnya rantai pasok. Kalau istilah dahulunya tata niaganya terlalu panjang. Maka cara mengurangi bullwhip effect ya, memang adalah jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena semakin panjang rantai pasok itu, distorsi atau gangguan informasinya itu semakin tinggi. Kenapa? Karena banyak sekali yang berkepentingan. Kita takut mereka pandai-pandaian itu di lapangan. Dia update, padahal tidak naik permintaan. Jadi strateginya adalah memperpendek atau Anda ubah tuh struktur rantai pasoknya. Strukturnya itu biasanya ya ada pengepul. Ini sekarang pengepulnya saudara ganti, biasa pengepul individu ya, saudara ganti menjadi pengepulnya itu lembaga koperasi, misal. Nah, itu namanya mengubah struktur. Kemudian pengurangan ongkos-ongkos tetap. Nah, ini yang harus diupayakan. Pengurangan waktu setup, kegiatan administrasi, kemudian inovasi transportasi gitu ya. Cara mengurangi bullwhip effect yang berikutnya stabilitas harga, kemudian memperpendek lead time. Ya. Memperpendek lead time ini pengertiannya adalah mulai dari barang dipesan sampai barang diterima oleh konsumen. Maka salah satu strateginya kita usahakan ada pemasok lokal terdekat, gitu ya. Demikian untuk topik strategi rantai pasok ya, yang komprehensif. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Ya.